Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Statistika. Kali ini saya akan menguji pengujian observasi berpasangan atau yang sering disebut sebagai uji paired sample t-test ya. Kalau kita ketahui ya, peneliti itu dalam beberapa hal tertarik pada perbedaan pasangan-pasangan hasil pengamatan. Misalnya, ada mereka yang mengikuti latihan fitness, kemudian ditimbang berat badannya sebelum dan sesudah mengikuti latihan. Nah, lalu apa tujuan dari percobaan tersebut? Itu untuk mengetahui keefektifan latihan fitness dalam menurunkan berat badan. Jadi nanti uji T itu digunakan untuk mengetahui berapa berat badan itu berkurang. Jadi bukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata berat badan. Nah, uji yang digunakan dalam kasus ini itu didasarkan pada perbedaan nilai pasangan observasi, bukan pada nilai observasi setiap individu. Distribusi populasi perbedaan data berpasangan ini juga diasumsikan berdistribusi normal ya, dengan deviasi standarnya biasanya tidak diketahui. Nah, kita cek dulu nih, bagaimana konsep dasar dari uji one sample t-test ini. Jadi yang pertama, paired sample t-test itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama ya, namun mempunyai dua data. Kemudian yang ketiga, uji paired sample t-test itu merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Nah, kita lihat bagaimana contoh soal uji observasi berpasangan ini. Jadi misalnya sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan produktivitas kerja dosen antara sebelum dan sesudah diberi pelatihan SPSS. Nah, kemudian si peneliti itu mengambil sampel secara random ya, sebanyak 24 sampel. Nah, berdasarkan hasil 24 sampel dosen yang dipilih secara random, diperolehlah hasil sebagai berikut nih ya. Produktivitas dosen sebelum dan sesudah. Nah, kemudian di sini apa yang ditanyakan? Buktikanlah hipotesis yang berbunyi terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja dosen antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan SPSS. Nah, seperti itu ya. Itu contoh soalnya. Nah, lalu bagaimana nih cara menganalisis data penelitian dengan SPSS? Nah, yang pertama, karena tadi kita sudah bahas bahwa ya uji paired sample t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik, maka sebagai aturan dalam statistik parametrik, data penelitiannya harus berdistribusi normal. Makanya kita harus melakukan dulu uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai produktivitas kerja dosen berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat uji dari paired t-test ini ya. Nanti baru kemudian kita melakukan uji paired sample t-testnya. Oke ya, sekarang kita cek tadi datanya sudah ada di sini, kita masukkan ke Excel ya. Oke, seperti biasa kita isi dulu variable view-nya ya. Di sini data sebelum ya. Yang di sini data sesudah. Desimalnya kita nolkan saja karena nilai angkanya bulat ya. Di sini produktivitas dosen A itu sebelum ya, sebelum melakukan pelatihan. Kemudian produktivitas dosen B. Nah, anggap saja dosen B ini sesudah ini ya, melakukan pelatihan. Yang lain kita defaultkan saja. Kemudian kita cek ke data view. Kita langsung copy paste aja dari sini ya, copy paste ya. Cek apakah sudah sampai 24 datanya. Betul ya, sudah sampai 24. Nah, lalu kita coba melakukan uji normalitas ya. Caranya adalah sama seperti yang kemarin saya jelaskan di uji one sample t-test. Kita klik analyze, kemudian klik descriptive statistik dan klik explore ya. Di sini kita masukkan saja dua-duanya di sini ya. Kemudian plots-nya kita klik normality plots with test ya. Mari kita cek ya. Kita cek di sini.
Nah, untuk tabel yang pertama ini adalah informasi deskripsi ya terkait dengan produktivitas dosen A dan dosen B ya, terkait dengan data di mana N-nya sama ya, sebanyak 24, persentasenya 100% ya. Nah, kemudian yang akan kita lihat ada di sini ya, test of normality-nya. Nah, bagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas? Kita lihat di sini. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal, ya. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kita lihat di sini nilai signifikansinya dua-duanya ini dia lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita gunakan berdistribusi normal. Oke, karena sudah berdistribusi normal, mari kita langsung melakukan uji observasi berpasangannya. Oke, di sini untuk menguji paired sample t-test, kita klik analyze ya, kemudian compare means, dan lihat di sini paired sample t-test ya. Oke. Nah, di sini produktivitas dosen yang pertama ini masuk ke variabel 1, kemudian yang kedua masuk ke variabel 2. Kemudian klik option ya. Confidence interval percentage-nya itu 95%. Ini missing values-nya exclude cases analysis by analysis ya. Kemudian klik continue, klik OK. Oke ya. Di sini kita mendapatkan 3 tabel ya, 3 output ya. Di sini kita mendapatkan 3 output. Nah, kita cek dulu bagaimana hipotesis penelitiannya. Nah, hipotesis penelitian H0-nya itu nilai rata-rata produktivitas dosen sebelum dan sesudah diberikan pelatihan SPSS adalah sama. Kemudian H1-nya nilai rata-rata produktivitas dosen sebelum dan sesudah diberikan pelatihan SPSS itu berbeda. Nah, bagaimana dasar pengambilan keputusannya? Kita lihat dari output yang pertama ya, ini. Kita lihat dari output yang pertama. Di sini, pada output ini diperlihatkan ya hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data dari produktivitas dosen sebelum dan sesudah diberikan pelatihan SPSS ya. Di sini rata-ratanya produktivitasnya 74,38 ini sebelum ya. Kemudian sesudahnya itu 80,21 dengan N-nya masing-masing 24, dengan standar deviasinya 7,418 dan 8,905, dengan standar error min-nya 1,514 dan 1,818. Nah, itu untuk output yang pertama. Kita cek untuk output yang kedua. Ya. Ini ada paired sample korelasi ya. Jadi, di sini kita lihat nih, ada nilai signifikansi 0,000 dengan korelasinya 0,825. Artinya apa? Jadi pada output ini itu dijelaskan hasil korelasi atau hubungan antara kedua data dari kedua sampel atau data produktivitas dosen sebelum dan sesudah diberikan pelatihan SPSS. Dengan nilainya itu 0,000 itu lebih besar daripada 0,05. Maka diindikasikan terdapat hubungan yang signifikan antara kedua sampel atau data produktivitas dosen sebelum dan sesudah diberikan pelatihan SPSS. Ya, itu untuk output yang kedua. Kemudian untuk output yang ketiga, di sini bisa kita lihat ya. Nah, ini di sini kita bisa membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05 ya untuk mengambil keputusannya itu. Nah, ini kita lihat di sini nilai signifikansi dari tutel ini adalah 0,000 ya. Dia berarti lebih kecil daripada 0,05. Maka apa artinya? Artinya adalah terdapat perbedaan yang nyata atau yang signifikan antara produktivitas dosen sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan SPSS. Nah, itu sudah ketahuan ya di situ jawabannya. Nah, tapi ada juga cara yang lain. Yang kedua ya, untuk meyakinkan lagi kita bisa membandingkan nilai T hitung dengan nilai tabelnya ya. Nah, kita bisa melihat nilai T hitungnya. Nilai T hitungnya berapa di sini? Negatif 5,675 ya.
perlu diingat ketika nanti membandingkan T hitung dengan T tabel, nilai negatif ini hanya sebagai koefisien arah. Jadi nanti yang dibandingkan adalah nilai mutlak, yaitu 5,675 ya. Nah, kita bandingkan dengan T tabelnya ya. Dengan T tabelnya. Nah, ketika kita lihat T tabelnya, oke, kita lihat tabelnya ya di sini. Itu kan tadi 24 ya. Berarti degree of freedom-nya adalah 23 dengan 0,05 di dua sisi, berarti ada di 2,069 ya. Nah, di sini terlihat bahwa nilai T hitung sebesar 5,675 itu lebih besar daripada nilai T tabel ya, 2,069. Maka keputusannya adalah H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara produktivitas dosen sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan SPSS ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa melihat dengan kurva ya. Kita bisa melihat dengan kurva. Nah, kita lihat perbandingan nilai T hitung dan T tabelnya dengan kurva. Di sini tadi didapatkan kan nilai T hitungnya negatif 0,75 ya, 5,675. Kita lihat dengan T tabelnya, berarti dia ada di posisi apa? Daerah penolakan H0 ya, ada di sekitar sini, sehingga kesimpulannya adalah H0 ditolak ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara produktivitas dosen sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan SPSS. Nah, di sini berarti pernyataan dari peneliti yang menduga bahwa terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja dosen antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan SPSS itu berbeda ya, ada perbedaan. Maka pernyataan dari peneliti tersebut dapat dibenarkan secara statistik. Oke, demikian penjelasan dari saya terkait dengan uji SPSS ya, uji pilot sampel di tes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.